Selamat siang semuanya. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ke-11 kali sebagai bagian dari materi statistik inferensi. Hari ini kita akan membahas ataupun mendiskusikan tentang analisis regresi linear berganda. Kenapa disebut dengan regresi linear berganda? Satu hal yang pasti kita ketahui bahwa fenomena itu tidak cukup dijelaskan oleh satu variabel saja. Tidak cukup dijelaskan oleh satu variabel atau satu faktor saja. Baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang bisnis, termasuk di bidang manajemen. Sebagai contoh misalnya, penjualan. Penjualan itu apakah hanya dipengaruhi oleh promosi? Belum tentu. Ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi penjualan. Misalnya, harga produk, harga pesaing. Itu pasti atau kemungkinan besar mempengaruhi penjualan. Sebagai contoh di sini dikatakan, besarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, harga, bisa saja dan variabel lainnya. Nah, pada saat awalnya dikatakan konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau hanya pendapatan yang mempengaruhi konsumsi, itu disebut dengan hubungan antara atau pengaruh satu variabel, kita katakan variabel bebas, yaitu pendapatan, terhadap variabel tidak bebas, yaitu konsumsi. Di mana hubungannya ini bisa saja linear, bisa tidak. Nah, bagaimana dikatakan linear? Hubungannya itu dikatakan linear atau pengaruhnya itu dikatakan linear apabila mereka hubungan antara pendapatan dengan konsumsi ataupun pengaruh pendapatan terhadap konsumsi tersebut adalah berbentuk garis lurus. Itu yang harus digarisbawahi di sini. Nah, dalam regresi itu dikatakan dengan regresi linear sederhana, yaitu model yang menjelaskan pengaruh satu faktor yang disebut dengan variabel bebas terhadap faktor lain yang disebut dengan variabel tidak bebas. Contohnya di sini adalah pendapatan. Pendapatan merupakan variabel bebas terhadap konsumsi. Di mana jika hubungan mereka itu pengaruhnya itu linear, semakin tinggi pendapatan, maka konsumsi akan semakin meningkat. Semakin menurun pendapatan, konsumsi akan semakin menurun. Ini disebut dengan hubungan yang lurus. Hubungan yang lurus. Pendapatan mempengaruhi konsumsi. Faktor lain apa saja yang mempengaruhi konsumsi? Bisa di luar pendapatan itu. Kita tambahkan misalnya adalah jumlah anggota keluarga. Berarti pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap konsumsi. Di mana semakin tinggi jumlah anggota keluarga,
kemungkinan konsumsi akan semakin menurun. Jadi pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap konsumsi itu cenderung negatif, atau jumlah anggota keluarga itu berbanding terbalik dengan konsumsi. Hal yang sama terjadi dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, akan semakin meningkat konsumsinya. Itu diduga. Tapi perlu ada penelitian yang membuktikan bahwa mereka itu saling mempengaruhi. Harga bagaimana terhadap konsumsi? Jika harga sebuah produk semakin tinggi, konsumsi akan menurun. Nah, itu juga dikatakan dengan berbanding terbalik. Nah, tadi kita kembali ke awal. Pendapatan mempengaruhi konsumsi. Ya, pendapatan mempengaruhi konsumsi. Pendapatan mempengaruhi konsumsi. Itu hubungan satu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pendapatan dan anggota keluarga mempengaruhi konsumsi. Itu disebut dengan pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel bebas. Kalau yang awal tadi, pendapatan terhadap konsumsi, itu disebut dengan regresi linear sederhana. Yang kedua, pendapatan dan jumlah anggota keluarga mempengaruhi konsumsi, itu disebut dengan regresi linear berganda. Sekali lagi saya katakan, pengaruh pendapatan terhadap konsumsi itu disebut dengan regresi linear sederhana. Pengaruh pendapatan dan anggota keluarga terhadap konsumsi itu disebut dengan regresi linear berganda. Kalau dikatakan misalnya pengaruh pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan terhadap konsumsi, itu tetap dikatakan regresi linear berganda. Kalau ada 4 misalnya, pengaruh pendapatan, jumlah anggota keluarga, ketiga adalah tingkat pendidikan, keempat misalnya inflasi terhadap konsumsi, itu tetap dikatakan regresi linear berganda. Jadi apa bedanya antara regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda? Regresi linear sederhana adalah model yang menunjukkan pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang bersifat linear. Bersifat linear. Berbentuk garis lurus, linear. Yang kedua adalah regresi linear berganda, yaitu model yang menunjukkan besar pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tidak bebas. Berarti X-nya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, sampai dengan K. Ya. Sekarang kita coba lihat modelnya secara umum. Nah, ini disebut dengan rumus regresi linear sederhana, di mana Y itu dikatakan adalah variabel tidak bebas, atau sering juga disebut dengan variabel dependen, sering juga disebut dengan variabel respon, variabel tergantung. Itu sama dengan A tambah BX. X itu apa? Itulah disebut satu variabel bebasnya. Itu disebut dengan variabel bebas. Variabel independen, variabel prediktor, variabel yang mempengaruhi. Jadi dia yang bergerak aktif untuk mempengaruhi variabel tidak bebas yang ada. Itu gambarannya. Ya, itu demikian mengenai variabel bebas dengan variabel tidak bebas dalam regresi sederhana. Kenapa dikatakan linear? Karena dia berbentuk pangkat 1. A itu apa? Nilai A itu adalah nilai konstanta, di mana
menunjukkan besaran dari Y apabila nilai X itu sama dengan 0. Jadi kalau X ini kita katakan sama dengan 0, berarti Y itu harus sama dengan A. Berarti titik potongnya dengan sumbu Y. Itu di sini. B apa? B itu disebut dengan koefisien regresi. Koefisien regresi atau sering juga dengan slope atau gradient. Nah, koefisien regresi, kalau dia positif berarti hubungan itu lurus. Hubungan antara X dengan Y adalah lurus atau berbanding lurus. Artinya jika X semakin besar, Y semakin besar. Kalau dia negatif, berarti hubungan X dengan Y itu terbalik. Jika X semakin besar, Y semakin kecil. Nah, di sini ada saya tunjukkan rumus persamaan regresi linear sederhana berganda dengan dua variabel bebas atau variabel independen. Di mana modelnya adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah satu lagi di sini sebenarnya ada error atau sisaan. Posisi A tetap sama. Dia adalah konstanta, yaitu nilai Y pada saat X itu sama dengan 0. Baik X1 sama dengan 0, ataupun X2 sama dengan 0. Kemudian Y itu tetap disebut dengan variabel respon 1. Nah sekarang kita lihat variabel bebas atau independen. Ada dua, yaitu X1 dan X2. Contohnya dalam kasus tadi, kalau X itu adalah pendapatan, X1 dan X2 misalnya adalah pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Kalau ada misalnya X3 lagi, pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan. Kalau sampai 4 juga bisa, 5 juga bisa. Makanya dikatakan rumus persamaan regresi K variabel independen itu adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah sama dengan BK/XK, di mana nilai A itu adalah nilai konstanta yang menunjukkan besaran Y pada saat semua nilai X adalah sama dengan 0. Nilai B1 itu adalah gradien ataupun koefisien regresi dari X1 pada saat X lain itu X2, X3 dan seterusnya itu sama dengan 0. B2 juga sama. B2 itu adalah koefisien regresi daripada X2 pada saat X lainnya itu sama dengan 0. Demikian sama dengan BK/XK, yaitu BK itu menunjukkan nilai koefisien regresi daripada XK pada saat X lainnya itu sama dengan 0. Itu di sini dikatakan. Y tetap dikatakan variabel respon atau variabel tidak bebas. Nah, ini dulu yang pertama kita ketahui. Apa beda antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda?